ini Mas Rizky ini adalah lulusan terbaik 2016. Nah, Alim ini 5 besar ya? 5 besar nomor 4 ya. 5 besar tapi nomor 4. Ya namanya lintas generasi ya, lintas alumni. Berbeda-beda setiap pengalamannya, setiap perjalanannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Kak Duh, bersama dengan alumni Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro tahun 2016. Selamat sore Mas Rizky. Dan Mas Alimuddin, alumni Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro tahun 2018. Selamat sore Mas Ali. Nah, di sini akan kita sharing-sharing Mas ya tentang perjalanan Mas Rizky setelah lulus dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro. Ya, kita akan cerita dengan para alumni yang luar biasa, istilahnya dari generasi-generasi atau lintas generasi lawan lintas alumni gitu lah. Nah, mungkin itu nanti saya pernah berpikir begini Mas. Saya dulu ketika lulus tuh tidak ingin kenal dengan alumni gitu ya, karena mungkin ya saya apalah nggak ada apa-apanya dengan alumni yang telah lulus duluan. Ternyata saya salah. Ternyata salah besar, karena manfaatnya itu luar biasa. Salah satunya adalah silaturahim. Komunikasi itu ternyata harus dijaga. Silaturahim dan komunikasi ternyata harus dijaga, karena dari situlah kita nanti bisa membangun sebuah media dakwah yang luar biasa mungkin untuk menjadikan agama Islam ini nanti jaya kembali. Nah, mungkin nanti dalam istilahnya peradaban Islam ini. Nah, selanjutnya nanti mungkin kita berbincang-bincang dengan alumni Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro. Saya akan tanya ini Mas, dari ya sebelum lulus saya, persiapan apa sih Mas Rizky yang persiapan untuk lanjut ke perguruan tinggi dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro? Ya baik, jadi dalam kesempatan kali ini terima kasih Kak Duha telah mengundang saya, dan notabene adalah rekan-rekan saya yang bisa jadi prestasinya lebih dari saya. Nah, tetapi qadarullah saya berada di sini dengan rekan-rekan yang lain untuk bisa berbagi pengalaman. Baik, pengalaman saya mungkin bisa dibilang agak muter-muter ya. Karena apa? Karena ketika semester 2 kelas 12 itu saya ikut tryout di Unila. Saya ingin ikut apa namanya? BK Bang. Sekarang itu BK ya. Sekarang itu BK ya. BK atau SBMPTN lah, dulu SBMPTN. Saya sudah belajar pakai buku TPA dan lain-lain, sudah belajar, dan ternyata di akhir semester saya berdiskusi dengan salah satu ustadz di Pondok Pesantren Darul Arqam, Ustadz Fadli. Beliau menyarankan saya untuk masuk salah satu pondok pesantren lagi, dan itu adalah yang alhamdulillah saya jalani sekarang, yaitu Darullah. Dari situ saya merasakan nikmat banyak sekali insya Allah. Karena apa? Karena ketika diri saya berada di luar, saya tidak tahu diri saya seperti apa. Tetapi ketika di pondok, insya Allah saya mendapatkan teman-teman yang soleh, seperti halnya ketika saya berada di pondok pesantren. Luar biasa. Ini pengalaman dari Mas Rizky ya. Persiapan sebelum masuk Karo ya sekarang aja. Luar biasa perjalanannya. Dari tryout, terus dari mana daftar-daftar lainnya, dan akhirnya sekarang jadi mahasiswa Karo ya. Luar biasa. Informasi sedikit ini. Ini Mas Rizky ini adalah lulusan terbaik 2016. Nah, dari berapa mahasiswa ya? Siswanya 28. Insyaallah. Kita terbaik. Info lagi ini masuk ke TV Muhammadiyah pada masa itu, luar biasa. Semoga teman-teman yang lihat ini bisa mengikuti jejak yang menginspirasi kita semua ini. Dari Mas Rizky Pradana, selanjutnya kita lanjut kepada Mas Alimuddin, alumni tahun 2018, insyaallah dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro. Mungkin sama Mas pertanyaannya kayak Mas Rizky Pradana. Apa sih persiapan Mas Alim ini sebelum lanjut ke perguruan tinggi? Nah, itu apa aja bukan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dua kakanda saya, terutama kakanda saya Dua Sukri, karena
menyisihkan waktunya untuk sama-sama berbincang, bertukar pengalaman dan pelajaran. Dan yang tak lupa kepada senior saya Mas Rizky Pradana, lulusan terbaik MA Muhammadiyah Metro tahun 2016. Kalau misalnya ditanya mengenai soal tersebut, mungkin saya berbeda dengan Mas Rizky ya. Mas Rizky beliau sangat berusaha dan benar-benar mengeluarkan seluruh tenaganya untuk masuk perguruan tinggi, dan bahkan beliau telah mengikuti SBMPTN. Kalau misalnya diri saya sendiri berbeda, saya waktu itu nggak ada niat ikut SBMPTN, saya nggak berniat untuk ikut SNMPTN dan lain sebagainya. Waktu itu pokoknya saya cuma di Aliyah, mungkin fokus di organisasi, tapi alhamdulillah dari organisasi pun saya mendapatkan channel untuk kuliah di luar Lampung, bahkan di Lampung. Alhamdulillah saya mendapatkan tawaran di UMY dan UMS serta UMM dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Terus dari UM itu ada beberapa pimpinan cabang yang menawarkan dan lain sebagainya. Tapi itu semua ya memang sudah menjadi takdir saya, qadarullah bima syaa fa'ala ya. Karena memang sebenarnya dari keluarga saya itu setiap lulus dari tingkat SMA atau MA itu pasti langsung ke Jawa Barat dilanjutkan di pondok pesantren. Saya sudah berkonsultasi dengan orang tua bagaimana tawaran-tawaran yang mendatangi saya, akan tetapi menurut orang tua dan menurut kakak saya pribadi, anak nomor 1 dari di keluarga saya, tetap katanya suruh di pondok aja, karena ketika hidup di pondok katanya ada peraturan yang akan mengikat kamu, katanya ada peraturan yang akan menjaga kamu tidak bisa bertingkah laku dengan seenaknya. Jadi mendengar itu semua, jadi saya nggak ada persiapan sama sekali untuk masuk perguruan tinggi atau bahkan universitas. Saya tidak mengikuti SBMPTN, SNMPTN. Saya jalani hari saya di MA Muhammadiyah Metro. Waktu itu menjadi ketua umum, saya di IPM, berorganisasi, ya mungkin belajar tapi tidak ada persiapan. Luar biasa motivator kita dua orang ini. Ya namanya lintas generasi ya, lintas alumni, berbeda-beda setiap pengalamannya, setiap perjalanannya. Tapi dari masanya itulah yang terbaik. Mas Salim terbaik dan di masanya, Mas Riz juga terbaik di masanya. Juga info ini, Mas Salim ini 5 besar ya. 5 besar nomor 4 ya. Nomor 5 besar tapi nomor 4. Dari lulusan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro tahun 2018. Nah, itulah berbincang-bincang kita, persiapan sebelum lulus atau persiapan untuk melanjut ke perguruan tinggi. Kita lanjut ke setelah lulus ini. Ini penting ini pada teman-teman atau khususnya adik-adik Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro untuk sebagai inspirasi lah, sebagai pengalaman kakak ini kita ambil untuk ambil hikmahnya. Nah, setelah lulus ini kita dari Mas Ali dulu ya, dari lulusan 2018. Apa Mas Mas Ali lakukan setelah lulus dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro? Iya. Kalau misalnya pertanyaan seperti ini, apa yang saya lakukan setelah lulus di MA Muhammadiyah Metro, pasti saya mengejar apa yang saya inginkan di masa depan. Dan waktu itu memang di kepala saya, di otak saya hanya ada satu universitas atau sekolah tinggi yang ingin saya masuki, yang itu adalah motivasi dari keluarga dan saudara-saudara saya serta para asatidzah. Waktu itu ada di pikiran saya hanya ada STIBA Aroya, sekolah tinggi ilmu bahasa Arab dengan prodi bahasa Arab yang saya ambil. Jadi karena saya ingin memasuki sekolah tinggi yang berbasis bahasa Arab, pastinya saya belajar bahasa Arab pertamanya. Saya belajar bahasa Arab, saya menghafal Al-Quran karena tujuan termasuk dari yang diteskan ketika masuk Aroya itu bahasa Arab dan hafalan Al-Quran. Oke, oleh karena itu dengan bahasa sekarang itu bahasanya gasken ya, gasken, jangan kasih kendor gitu ya. Jadi saya setelah lulus Aliyah, alhamdulillah saya ada teman juga, saya Farid Basari dan yang lainnya. Kita bersiap-siap, kita menghafal Al-Quran, mempersiapkan apa yang perlu kita siapkan. Dan waktu itu kita menghafal juz mulai dari juz 30, dan waktu itu kita mulai membaca-baca mengenai bahasa Arab setelah itu. Dan yang lain pastinya masih banyak lah ya, persiapan-persiapan apa yang harus kita laksanakan untuk menggapai masa depan kita. Mana universitas yang kita inginkan, jurusan apa yang kita ingin masuki, kita pilih, dan yang pastinya hal-hal yang lainnya itu. Doa orang tua, yang pastinya minta ridho dari para asatidzah, para guru-guru di MA Muhammadiyah Metro, meminta restu dan dari kawan-kawan dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang saya siapkan sebelum saya masuk di STIBA Aroya. Jalan yang panjang sekali ya sobat. Setelah lulus apa yang dilakukan oleh Mas Salim itu ya cuma satu ya satu menuju STIBA Aroya. Luar biasa tuh.
dan sekarang juga mahasiswa di Baroya semester semester 2. semester 2 ya. Luar biasa perjalanan yang panjang dari Mas Ali. Oke, kita selanjutnya dengarkan cerita dari Mas Rizky setelah lulus dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro. Masa jadi Mas Rizky itu setelah lulus dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro. Baik, jadi ketika hari pengumuman dan tiba di hari sudah setelah selesai itu ada panggilan dari PDIPM Kota Metro untuk menjadi imam di PKTM 2. Dan ketika saya menjadi salah satu dari fasilitator, saya dikejutkan dengan pengumuman dari Tiba Aroyah ketika itu. Dan betapa terkejutnya saya ketika melihat nama saya tidak ada di daftar yang lulus. Saya merasa sedih, akan tetapi sedih bukan untuk diratapi, akan tetapi sedih adalah untuk sebagai bahan untuk evaluasi kita ke depannya. Ketika saya tahu diri saya sendiri tidak lulus, saya langsung gercep itu gerak cepat. Saya langsung daftar ke salah satu PTM Muhammadiyah di Jakarta, Universitas Muhammadiyah di Jakarta, dan alhamdulillah langsung keterima lewat jalur nilai UT. Alhamdulillah ketika itu nilai UT saya mencukupi dan alhamdulillah saya tidak ikut tes. Jadi saya langsung diterima dan lanjut cerita bahwa saya ketika itu sudah di Jakarta, saya sudah menetap di sana selama 2 minggu dan ya lama juga, dan lagi-lagi saya dikejutkan oleh telepon dari salah satu ustadz di Tiba Aroyah yang beliau memanggil saya untuk bagaimana dengan studi antum yang di Aroyah, apakah masih mau atau tidak. Tentu saya sangat dikejutkan dengan pertanyaan ini. Saya musyawarah dengan keluarga asatidzah, ketika itu masih ada Ustadz Hanif juga di Pondok Darul Arkom. Saya minta pendapat dan beliau berkata, gak apa-apa Ki, lanjut aja di Aroyah. Oke, ketika itu saya mantap dan saya langsung pesen tiket menuju Sukabumi. Pada itu teleponnya pagi, saya langsung beli tiket pada sorenya untuk berangkat ke Sukabumi, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan taufik dan kelancaran hingga saya masih diberikan kesempatan untuk ilmu. Luar biasa. Ada yang satu fokusnya di Baroya saja, yang satunya lagi Mas Rizky. Itu dua pilihan yang sangat berat. Yang awalnya di Baroya itu ya pengumuman aja, awalnya itu tidak ada namanya, terus kembali cari jalur yang lain ke UMY, keterima langsung. Dan ternyata ketika ya itu rezekinya luar biasa, Allah berkehendak lain kan. Terus ternyata selama 2 minggu itu ada telepon dari Ustadz Tibaroya yang luar biasa, dan itu pilihan yang luar biasa Pak, berat sekali aja mau lanjut ke UMY atau lanjut ke Tibaroya. Tapi insya Allah percaya Allah itu yang terbaik soalnya. Nah itu mungkin.